Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analis harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024. Seperti biasa rekan trader, kami datang ke hadapan rekan trader untuk membawakan sedikit analisa harian buat rekan trader, agar setidaknya rekan trader sebelum masuk dalam bertransaksi atau bertrading mempunyai sedikit informasi, mempunyai sedikit ilmu, agar setidaknya bisa sukses nanti dalam bertrading. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita akan masuk dan seperti biasa kita akan mengulas apa yang terjadi pada hari kemarin. Yang terjadi pada hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini. Pada hari kemarin kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika ini sempat mengalami pelemahan yang signifikan, walaupun akhirnya dia bisa terbang tinggi dan kembali lagi masuk di level 104.536. Untuk euro angkel saham dolar, pergerakannya sempat naik di posisi 1.08872, akhirnya dia turun dan dia ditutup pada posisi 1.08556. Sedangkan untuk pound sterling sama juga, sempat menyentuh level ketinggian 1.27985, akhirnya jatuh dan ditutup di posisi 1.27590. Bagaimanakah gold? Gold rekan trader, di saat permulaan pasar gold ini sempat turun sampai di posisi 2340. Akhirnya dia mengalami penguatan yang signifikan setelah news yang dikeluarkan, sempat menyentuh level 2364 dan ditutup di seputaran 2361. Ya, dia udah kembali lagi ke 2350. Kita lihat apakah dia masih bisa tetap lanjut terus atau dia akan mengalami koreksi lagi. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD yen Jepang kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan. Seperti biasa, walaupun sempat jatuh di posisi 150.855, dia 156, dia akhirnya bisa naik dan ditutup di posisi 157.167. Nah, ini adalah keadaan yang terjadi pada hari kemarin. Dan sebelum kita masuk untuk prediksi hari ini, kita akan membahas sedikit tentang tema harian kita, dan tema yang saya angkat adalah sikap hawkish The Fed mendukung dolar Amerika. Ini tema yang sangat luar biasa yang ingin saya angkat ke rekan trader semuanya, karena kita tahu rekan trader setelah pertemuan FOMC di mana tendensi yang dikeluarkan lebih hawkish, perlahan namun pasti membuat dolar Amerika mengalami penguatan, sehingga membuat implikasi ke aset-aset lainnya, terutama untuk emas. Kita tahu bahwa emas sempat menyentuh level paling ketinggian maksimum di 2450. Tapi setelah FOMC dikeluarkan, rapat pertemuan FOMC dan statement dikeluarkan, bagaimana emas jatuh sampai ke titik nadir dalam 1 bulan terakhir ini, berada di posisi 2326, walaupun sekarang dia udah sampai lagi ke posisi 2360-an. Nah, ini tidak lepas dari sikap hawkish yang diangkat oleh para pejabat The Fed. Kita tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini, para pejabat The Fed sering memberikan statement-statement di mana statement mereka ini lebih kecenderungannya menuju ke hawkish. Dengan sikap hawkish ini artinya pemangkasan tingkat suku bunga yang nanti direncanakan pada bulan September perlahan namun pasti sudah mulai menjauh rekan trader. Kita tahu bahwa rencana pemangkasan suku bunga dari bulan Maret tidak jadi, balik lagi bulan Juni tidak jadi, balik lagi sekarang September. Kita lihat apakah nanti bulan September pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Ini sangat tergantung oleh data-data yang akan dikeluarkan, dan data-data ini juga sangat dipengaruhi juga oleh statement-statement. Kadang-kadang data dikeluarkan tapi statement-statement ini bisa merubah semuanya, dan statement-statement yang paling memberikan tekanan itu adalah statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Kita tahu bahwa Jerome Powell pada prinsipnya dia lebih banyak cenderung ke hawkish, tapi bagaimana para pejabat The Fed ini memberikan statement-statement di mana statement itu mengindikasikan lebih ke arah hawkish, sehingga dengan statement ini dia membuat dolar Amerika ini sedikit melambung tinggi dan
memberikan tekanan terhadap pasangan atau aset-aset lainnya mempunyai hubungan korelasi dengan dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi pada saat ini di mana dolar Amerika sedikit mengalami penguatan yang signifikan tidak terlepas dari statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, dan salah satu contohnya adalah hari ini pun juga statement itu akan dikeluarkan dan semua akan menunggu statement tersebut. Apabila statement tersebut memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, artinya dolar Amerika akan melambung tinggi dan memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang lainnya atau terhadap aset misalnya emas ya. Oleh karena itu, rekan trader terus melihat apa yang terjadi, terus memantau setiap pergerakan, terus mendengar setiap statement yang dikeluarkan, karena dari statement-statement ini akan memberikan pergerakan yang signifikan terhadap pasar yang akan terjadi saat ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan sekarang kita coba langsung masuk aja ke analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kita mulai rekan trader semuanya. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini pada prinsipnya sempat dia mengalami penguatan yang signifikan. Tadi sempat di 104, sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan. Dan kalau saya lihat tendensi yang terjadi secara teknikal pun juga, dia ini akan sangat mendukung untuk terjadi bearish. Dan saya bisa memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini mengalami pelemahan dan sampai ke titik yang paling terendah itu di posisi 104.342. Dan hati-hati juga pembalikan arah bisa saja kembali lagi dan dia bisa naik lagi ke arah semula di 104.641. Oleh karena itu arah pergerakannya pada hari ini menurut analisa saya dia akan mencoba dari level tertinggi sampai level terendah. Sabar, kita lihat dulu. Ini saya hapus dulu. Aduh. Saya hapus dulu rekan trader ya. Nah, menurut analisa saya dia akan mencoba dari level ketinggian maksimumnya ini di level sini sampai di level paling terendahnya itu di posisi 104.364 ya, dari 104.364 sampai 104.661. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar setelah mengalami pelemahan perlahan namun pasti akan mencoba untuk mengalami penguatan. Ya, sekarang dia pada prinsipnya sedang menguat dan saya berestimasi dia akan mencoba menguat terus. Saya berestimasi bahwa dia ini akan menguat minimal dia akan sampai di level tertingginya itu di seputaran 1.088687 ya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lebih tinggi lagi sampai di 1.08737 ya. Dan harap hati-hati dan tidak tertutup kemungkinan juga dia akan kembali balik arah lagi di posisi 1.084326 ya. Kita akan lihat di arahnya menurut saya dari level tertinggi di sini sampai level terendah. Level tertingginya 1.8687 sampai 1.08426. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling pada hari ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling pada prinsipnya sekarang juga tendensi bullish sudah mulai kelihatan dan saya pikir dia akan bullish ya. Nah, saya memprediksikan dia akan mencoba naik sampai level ketinggian paling maksimum kalau saya ya di seputaran sini. 1.27832 ya, 27832. Hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di 1.27450. Nah, sini. Lihat, nah dari level ketinggian maksimumnya di sini sampai level yang paling minimum di bawah. Oke, dan bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Kalau saya bisa memprediksikan gold ini benar-benar wait and see. Kita akan lihat arah pergerakannya. Walaupun tendensi tadi sempat naik juga di pembukaan di 2360, tapi hati-hati rekan trader. Saya bisa bilang bahwa kalau menurut saya gold ini dia punya tendensi turun dan dia bisa turun sampai level paling minimum ya menurut saya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan coba turun sampai level 2345. Jadi dia masih tetap masuk di level 2305. Dia turun dari 2350 ya, 2345 adalah level yang paling rendah. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia masih akan balik lagi sampai level ketinggian maksimumnya itu di 2360 seperti yang terjadi pada hari kemarin. Jadi 2360
level tertinggi sampai 2345, level yang paling terendah ya ini yang bisa terjadi pada gold. Ini saya hapus dulu. Oke. Oke, selanjutnya untuk USD Yen Jepang. Dengan trader USD Yen Jepang pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang sempat mengalami penguatan yang signifikan. Setelah ini dia agak sedikit mengalami pelemahan. Saya pikir pelemahan ini masih saja bisa terjadi rekan trader ya. Saya berasumsi bahwa dia akan mencoba melemah. Menurut saya dia akan coba turun lebih lemah lagi sampai posisi paling terendah itu di posisi 156.896, dan hati-hati pembalikan arah juga bisa terjadi dan dia bisa naik sampai level ketinggian maksimum di posisi 157.369. Jadi arah pergerakannya menurut saya dari level sini, ketinggian maksimum sini sampai ketinggian minimumnya daerah sini ya, 156.986 sampai 157.369. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Dan untuk hari ini kalau kita lihat di platform, rekan trader, berita ekonomi hari ini nggak terlalu ada ya. Kalau saya lihat di sini berita ekonomi hari Rabu ini cuma nanti pada pukul 19.00 ada data inflasi dari Jerman. Ini harap diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Oke, selain itu statement-statement yang dikeluarkan juga menurut saya itu sangat harus diperhatikan oleh kita semuanya. Oke rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.